Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, jika keadaannya baik, maka kita bisa berkata, kita boleh merasakan damai sejahtera. Tapi kalau keadaannya tidak baik, bisakah kita menikmati damai sejahtera? Jika segala sesuatu sesuai dengan keinginan, sesuai dengan harapan, sesuai dengan apa yang kita mau, kita boleh berkata damai. Tapi kalau tidak, apakah kita bisa merasakan damai? Saya memberikan tema buat kita dalam minggu kita hari ini, saudara-saudara, adalah damai sejahtera di tengah ketakutan. Bagaimana kita menikmati damai sejahtera di tengah ketakutan? Melihat kepada teks dan perikop yang kita baca, bahwa menjelang malam di hari pertama itu, murid-murid berkumpul dalam satu rumah, tapi mereka semua dalam keadaan takut. Lalu semua pintu mereka kunci, artinya akses masuk itu mereka semua sudah tutup. Lalu mereka di dalam. Coba bayangkan Bapak Ibu Saudara, kalau dalam keadaan takut. Siapa pernah ditinggalkan sendirian di rumah lalu ketakutan? Ketika ada sebuah gerakan di luar, maling enggak ya? Siapa itu? Kalau sudah dikuasai oleh ketakutan, padahal kipasnya yang meniup gorden, ngarobe gitu, datang iblis. Padahal yang niup gorden itu adalah kipas, anginnya itu. Tapi dah datang iblis katanya, datang setan, repot semua dipikirkan. Nah, bayangkanlah semua sekarang mereka masuk dalam satu rumah, semua pintu dikunci, lalu mereka semua mencoba mengidentifikasi bunyi derap langkah kalau ada di luar. Bukan oleh karena apa, sudah? Mereka ketakutan, sebab ketika berita tentang kebangkitan Yesus disampaikan, pemimpin agama membuat sebuah narasi kebohongan, kasih tahu, bilang bahwa mayatnya dicuri. Jadi itu yang membuat kemudian sebuah ketakutan, kasih tahu bahwa murid-muridnya sudah mencuri mayat Yesus. Nah, jadi murid-murid itu pun akhirnya kemudian mereka mengurung diri, lalu mereka ketakutan, takut terhadap prajurit-prajurit Romawi, takut terhadap imam-imam, takut terhadap orang Farisi ahli Taurat, karena sudah disampaikan berita kalau mayatnya hilang itu dicuri oleh murid-muridnya. Maka situasinya itu semakin mencekam. Tetapi saudara-saudara, tiba-tiba Yesus ada di tengah-tengah mereka. Dalam suasana takut, dalam suasana mereka dalam keadaan yang mencekam, maka tiba-tiba Yesus berkata, Shalom Aleichem, damai sejahtera bagi kamu. Apa reaksi murid-muridnya? Tidak ada. Apa responnya? Tidak ada. Kenapa tidak ada, saudara? Dari mana manusia ini masuk? Manusia bukan, orang bukan, kan pintu dikunci. Tapi kenapa bisa tiba-tiba masuk? Lalu kemudian berbicara Shalom, Shalom Aleichem. Murid-murid tidak memberi respon apa-apa. Lalu kapan murid-murid memberi respon? Lalu kemudian Yesus menunjukkan bekas lubang paku di tangannya, bekas tombak di lambungnya. Lalu Yesus memperkenalkan diri, ini aku. Lalu mereka kemudian mengalami apa, saudara? Ayat 20. Mereka bersukacita. Ketika Yesus berbicara Shalom, dalam ketakutan mereka belum menikmati apa-apa, tidak merasa apa-apa, tidak memberi respon apa-apa. Tetapi ketika Yesus menunjukkan dan memberikan bukti-bukti kalau yang hadir itu adalah Dia, maka mereka kemudian bersukacita. Hadirnya Yesus, perkenalan Yesus, pengenalan akan Tuhan membuat sukacita. Amin, saudara? Mengenal Tuhan adalah membuat kita dalam keadaan sukacita. Maka kalau kita mengenal Tuhan, tentu akan membawa sukacita buat kita semua. Amin, saudara? Kalau tidak mengenal Tuhan, mungkin tidak menikmati sukacita seperti sukacita orang mengenal Tuhan. Maka disebutkan ketika Tuhan menunjukkan bukti paku, bukti tombak di lambungnya, maka kemudian mereka bersukacita.
Saya yakin saudara ada begitu banyak hal yang kita alami juga sama. Di tengah persoalan, di tengah masalah, di tengah berbagai persoalan yang pelik dalam hidup, Tuhan sudah datang, tapi sering kita tidak memberi respon apa-apa. Oleh karena apa? Konsentrasi, pikiran, fokus kita hanya pada masalah. Kita tidak melihat pada Tuhan yang datang, yang sedang berbicara, yang sedang berkata, Shalom. Kita lupa melihat pada Dia yang berbicara, damai sejahtera bagimu. Kita tidak melihat pada Dia yang berkata, damai sejahtera saya beri bagi kamu. Lupa saudara. Lalu kita tidak merasakannya. Kita tidak mengalaminya. Tetapi ketika mengenal Tuhan, maka kemudian ada sukacita. Maka hari ini saudara, ibadah ini pengenalan akan Allah, semua yang kita alami dalam kerangka membangun relasi mengenal Tuhan. Sesungguhnya kita harus hidup dalam sukacita. Amin saudara. Hadirnya Tuhan, hadirnya saudara di sini harus membawa sukacita. Maka semua orang datang ke gereja dalam keadaan sukacita. Katakan amin. Lihat dulu wajahnya ke atas, sukacita enggak matanya? Apa yang terpancar Bapak Ibu lihat? Mata adalah jendela hati. Jadi kalau hatinya bersukacita, matanya berkaca-kaca. Bukan karena baru nangis ya, tetapi berbinar-binar. Berbinar-binar. Tahu berbinar-binar? Ya lihat aja mata tetangganya, mata temannya. Ada berbinar-binar enggak? Menampakkan sebuah pesan enggak? Mulut boleh berbohong Bapak Ibu, tapi mata tidak. Semua nampak jelas. Mulut boleh bilang anda, tapi mata berkata iya, betul iya katanya. Tak bisa berbohong karena mata adalah jendela hati. Semua nampak dari situ. Sukacita, pengenalan akan Tuhan, bersukacita. Pengenalan akan Allah membawa sukacita. Hadir di sini membawa sukacita, dan ibadah ini membawa sukacita buat kita. Amin saudara. Maka jangan ada pulang dari gereja bersungut-sungut ya, kehilangan berkat. Tapi kalau pulang dari gereja, bawalah sukacita itu pulang. Jangan tinggal di parkiran, atau lagi tinggal di jalan. Seringnya tinggal di jalan sukacitanya, karena begitu diserempet, shoot katanya, wah hilang sukacitanya. Yang keluar semua kebun binatang, yang keluar semua sumpah serapah, yang lain. Sukacita dari gereja tadi mana? Sudah habis. Karena hal-hal yang seperti itu. Maka bawa pulang dalam hidup sehari-hari. Sesudah, saya mau kasih tahu begini Bapak Ibu, jenjang pola tahapan itu seringkali juga kita alami. Di dalam konsentrasi pikiran terhadap beban persoalan masalah, kita mungkin tidak begitu peka melihat Tuhan berbicara. Maka kita sulit memberi respon. Tetapi ketika kemudian sampai pada tahap kita mengenal, ada tahap pengenalan, kita mengenal Tuhan, kita mengenal Allah, kita mengenal Dia, baru kemudian ada sukacita dalam pengenalan akan Allah. Amin saudara. Ada sukacita mengenal Tuhan. Amin. Sukacita. Maka sesudah mengalami sukacita itu, Tuhan memberi tanggung jawab. Sesudah mereka dalam keadaan sukacita. Ayat 20, kita baca ayat 20. Dan sesudah berkata demikian, sesudah berkata Shalom Aleichem ya, ia menunjukkan tangannya di lambungnya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Mereka bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Mereka bersukacita saudara. Dan saya mau katakan juga harusnya kita semua bersukacita, oleh karena kita bukan melihat Tuhan secara face to face seperti murid-murid, tapi kita melihat Tuhan melalui apa? Karyanya yang sudah nyata di GBI Sola Gracia. Amin saudara. Bersukacitalah Bapak Ibu saudara, oleh karena Dia sudah berkarya di rumah kita, di rumah tangga kita. Bersukacitalah karena Ia sudah memberkati anak-anak kita. Bersukacitalah karena Ia sudah berkarya melalui pelayanan GMI Sola Gracia ini dalam 25 tahun ini. Bukan karena kita kuat dan hebat, tetapi karena Allah yang bekerja di dalamnya. Maka kita bersukacita oleh karena kita telah melihat Tuhan bekerja. Lebih lagi kita bersukacita oleh karena kita telah melihat Tuhan menjawab doa-doa kita. Hari Kamis kemarin saya sudah transfer Bapak Ibu DP ruko kita ini 400 juta.
maka sudah hampir dipastikan itu sah menjadi milik Gemi Sola Gracia. Amin, saudara. Bukankah itu pekerjaan Tuhan? Bukankah Tuhan hadir di dalamnya? Bukankah itu kita berkata bahwa kita sekarang melihat Tuhan dan kita bersuka cita? Amin, saudara. Maka ketika kita berkata soal pengenalan akan karya Allah, maka semua kita harus bersuka cita. Sesudah dikatakan, ketika itu dikatakan, maka mereka semua bersuka cita. Maka perhatikan, kemudian Yesus berkata yang kedua kali dalam ayat 21 apa dikatakan? Shalom Aleichem. Damai sejahtera bagi kamu. Kalau yang pertama kan mungkin hanya sapaan. Tetapi untuk yang kedua kali Yesus berkata damai sejahtera bagi kamu. Artinya apa? Damailah bagi kamu, kabar baik bagimu yang telah diselamatkan dari segala kesukaran. Kamu sudah diselamatkan dari kesukaran. Dan artinya juga Yesus sedang berkata kepada mereka adalah Tuhan memberi segala hal baik kepadamu dalam sukacita. Ingat ya, perhatikan kemudian Alkitab ini membuat sebuah pengajaran yang jelas buat kita. Yesus berkata damai, tidak berakan respon secara luar biasa karena mereka tidak mengenal Tuhan, karena dikuasai ketakutan. Namun ketika mereka mengenal Tuhan, mereka penuh dengan sukacita. Ketika mereka menerima sukacita itu, maka Tuhan tambahkan damai sejahtera dan suka berkat lagi bagi hidup mereka. Maka saya mau sampaikan begini Bapak Ibu, di mana kita menikmati sukacita, di situ kita mendapat berkat berkelimpahan. Sekali lagi saya bilang, di mana saudara melakukan segala sesuatu, menikmati segala sesuatu dalam sukacita, disitulah berkat itu ditambah-tambahkan hingga berkelimpahan. Amin. Itu berarti saudara segala sesuatu harus dilakukan dengan sukacita, maka tambah berkatnya. Apakah hanya di gereja? Enggak, di rumah juga. Terbayang ibu-ibu marah sama suaminya sambil menyuci kain. Kira-kira kayak mana ekspresinya kalau lagi marah suaminya, pas yang dicuci itu pula baju suaminya? Bagus. Saya bisa bayangkan. Maka lihat dulu kerah bajunya, ada yang sobek enggak? Sininya. Bapak-bapak sobek kerah bajunya, istrimu lagi marah waktu nyuci. Dia enggak suka cita, yang terjadi rusak. Tapi kalau dia suka cita mengerjakannya, pasti dirapi dia. Kalau celana bapak ibu garisnya sudah 2, sengaja itu. Ada rel kereta api di situ. Istrimu lagi marah pas menyetrikanya, biarin, biar malu kau di luar. Dia enggak tahu kalau dia sedang mempermalukan diri sendiri. Ana si perhoni natanar ro selaranya matan, kan gitu, yang salah istrinya juga. Jadi ibu-ibu kalau marah hati-hati juga. Yang enggak diperhatikan istrinya ya celana bapaknya ini. Kayak gitu 2 garisnya. Kayaknya ada cita-citanya ini mau bangun rel kereta api. Enggak bisa di sana, ya celananya dulu dibikin. Sukacita saudara. Bayangkan kalau ibu-ibu lagi masak enggak sukacita. Enggak ketemu rasa garam sama cabenya. Hambar rasanya. Lalu ketika ditanya, kok enggak ada rasanya? Makan aja, protes. Makan aja situ. Jadi berkat. Enggak. Tapi coba kalau sukacita masaknya, padahal tadinya sudah lupa bikin garam. Kok enggak ada rasa garamnya? Oh kurang ya, lalu ditambahin, enggak ada masalah. Atau keasinan. Kok asin kali? Tambahi kuahnya. Itu artinya perlu makanan ini banyak. Kalau keasinan, tambahi kuahnya, biar pas rasa garamnya. Kan gampang. Itu kalau sukacita. Tapi kalau enggak sukacita, segala sesuatu sukacita akan mendapatkan berkat yang bertambah-tambah. Ketika mereka sukacita, baru Tuhan bilang damai sejahtera bagi kamu. Pelayanan juga saudara, maka jangan melayani kalau enggak sukacita. Kalau enggak sukacita jangan melayani. Kalau melayani juga harus sukacita, maka jangan Anda melayani bersungguh-sungguh, apalagi terpaksa. Apakah Tuhan berkenan kalau saudara bersungguh-sungguh melayani? Enggak. Di mana kira-kira Tuhan yang senang kalau hambanya bersungguh-sungguh melayani? Tuhan yang mana? Kita karyawan, kalau kita bersungguh-sungguh bekerja, diperhatikan bos, bosnya senang. Wah, terima kasih kamu sudah bersungguh-sungguh. Ada.
Wah, terima kasih, kamu sudah mulai melawan. Haleluya. Mana ada gitu? Tapi dimanapun orang akan bersukacita ketika kita merasakannya sukacita. Terima kasih, saya melihat kamu bersukacita. Ini sudah kisah lama, tapi saya mau sampaikan. Suatu ketika saya pernah baca literaturnya berkata begini. Ketika krisis moneter tahun 98, krisis tahun 98 itu salah satu yang mengalami dampaknya adalah Ciputra. Lalu dalam kesaksian itu ditulis bahwa ketika dia datang ke kantor, dia melihat office boy itu bekerja sambil nyanyi. Senang dia. Dia sambil ngepel, sambil bersih-bersih, dia bernyanyi-nyanyi. Lagu-lagu rohani. Lalu Ciputra datang. Kok sepertinya kamu berbahagia? Itu office boy. Apa kata dia? Apa yang bisa saya lakukan? Saya nikmati, saya bersuka cita. Kalau sulit saya menyanyi, saya memuji Tuhan. Lalu itulah yang membuat Ciputra bangkit lagi. Inspirasi dari office boy. Lalu dia bangkit. Apa katanya? Kamu lebih kaya dari saya. Sebab kamu tidak punya hutang apa-apa. Hutangnya banyak. Kredit macet, segala macam. Tapi gara-gara dilihat office boy-nya menyanyi, bersuka cita, bekerja, memberikan dampak bagi yang lain. Allah mempercayakan berkat yang melimpah bagi mereka yang menerimanya dengan sukacita. Bahkan buat gereja ini, saudara, saya percaya ketika semua jemaat ini sukacita melakukan pekerjaan pelayanannya, maka bertambah-tambah berkat buat kita. Amin, saudara. Sudah kita lihat, sudah 25 tahun gereja ini dipakai Tuhan. Sudah kita alami, sudah. Tidak terlalu lama kita bergumul Bapak Ibu. Ruko sudah kita beli. Banyak jemaat yang sukacita memberikan pinjaman. Dan Bapak Ibu bersukacita memberikan janjiman. Tanggal 28 Februari kita janjiman. Apa? Konferensi jemaat. Februari baru kemarin. Sekarang baru tanggal 11 April. Hanya hitungan 2 bulan. 1,5 bulan. Tuhan bekerja. Bukankah Tuhan menjawab doa kita? Bukankah Tuhan baik? Bukankah kita bersukacita? Amin, saudara? Amin. Bapak Ibu yang harus bersukacita lebih dari saya. Karena kita bertahun-tahun sudah mendoakannya. Ketika kita mengerjakannya hari ini, dan ketika kita melakukannya bersama-sama, mereka yang memberi saya percaya juga dengan sukacita. Maka ketika kita menerima semua dengan sukacita, memberi dengan sukacita, melakukan semua dengan sukacita, maka kita harus lihat Tuhan akan tambahkan berkat berkelimpahan buat gereja ini, buat rumah tangga kita, dan buat hidup kita semua. Amin, saudara. Kalau tidak, maka kita akan melihat kemudian di mana kebenaran firman. Tetapi saya bisa pastikan, ketika kita hidup dalam kebenaran itu, berkat berkelimpahan Tuhan akan berikan buat kita. Dan itu yang mau kita buat dalam pesta sukacita 25 tahun KMI Sola Gracia. Tim IT gereja kita sudah membuat logonya. Sudah ya? Sudah mulai. Saya sudah bikin di Facebook, saya sudah bikin di Instagram dan di WA. Perlu semua orang tahu, kita mau ulang tahun yang ke-25. Dan kita mau menikmati sebuah pesta sukacita. Oleh karena apa, saudara? Kita melihat Tuhan bekerja selama 25 tahun pertama, 25 tahun kedua, ketiga, sampai yang keberapapun kita melihat keajaiban demi keajaiban Tuhan bekerja. Ketika mereka bersukacita, Tuhan memberikan mereka tanggung jawab. Shalom Aleichem, Tuhan berikan bagi mereka kelimpahannya, lalu memberikan mereka tanggung jawab. Maka Tuhan tidak memberikan tanggung jawab kepada mereka yang berbantah-bantah. Saya tidak percaya Bapak Ibu di perusahaan akan naik jabatan ketika melawan pekerjanya. Tidak akan. Saya bisa jamin Bapak Ibu Saudara tidak akan promosi ketika tidak taat dan tidak dalam pekerjaan bersukacita. Sama dengan gereja. Tuhan tidak berkenan bagi setiap orang yang tidak tunduk dan tidak taat kepada Allah dalam semua tanggung jawab. Maka ketika mereka menerimanya dengan sukacita, maka mereka diberikan kemudian tugas. Apa tugasnya? Seperti Bapa mengutus aku juga mengutus kamu. Maka perhatikan, sama seperti Bapa mengutus aku, maka aku mengutus kamu. Apa yang menjadi utusan Tuhan kepada Yesus? Menebus manusia dari dosa. Sekarang utusan ada pada saudara dan saya, ada pada gereja. Itu berarti apa? Tuhan memerlukan GMI Sola Gracia untuk menyampaikan berita kepengampunan, berita kasih kepada seluruh dunia. Amin, saudara. Itu visi GMI Sola Gracia, menjadi GMI paling besar di Provinsi Banten. Kebesaran kita bukan soal hitungan kuantitas.
tetapi kebesaran kita adalah soal usaha, perjuangan, keinginan, pelayanan untuk semakin serupa dengan Kristus, untuk semakin serupa dengan Allah, untuk semakin menyerupai Tuhan. Bukan soal jumlah, tetapi soal kualitas kerohanian, bahwa kita semakin serupa dengan Tuhan. Jangan tahun demi tahun begitu-begitu aja, tetapi berubah secara pola, melihat kemudian kepada sebuah tanggung jawab yang baru yang Tuhan sudah beri. Kita lihat ayat 22, saudara. Ayat 21 dulu sekali lagi, 2-3 ya. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian sekarang aku mengutus kamu. Tuhan memerlukan gereja untuk melakukan tugasnya, dan Tuhan memerlukan saudara dan saya. Semua kita katakan, Tuhan memerlukan saya. Yang tidak merasa diperlukan Tuhan gak akan diberikan tanggung jawab. Tapi ketika semua kita merasa Tuhan memerlukanku, maka Tuhan memberikan tanggung jawab ini buat kita hari ini. Ya, ayat 22, 1-2 ya. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Saya mau katakan begini Bapak Ibu, sukacita itu membuat kita diberi tanggung jawab. Tetapi begini, orang seringkali berkata, jangan aku belum tahu apa-apa, aku belum siap. Jangan aku, yang lain aja, aku belum siap. Pelayanan, menerima tanggung jawab, pertama sekali bukan soal engkau mampu atau tidak, tetapi apakah engkau mau atau tidak. Kepercayaan yang Tuhan beri bukan oleh karena kita sesungguhnya mampu atau tidak, oleh karena yang memampukan itu adalah Roh. Maka ketika Yesus berkata untuk kedua kali, damai sejahtera bagi kamu, maka mereka mengembusi mereka dengan Roh Kudus. Artinya Tuhan yang memperlengkapi mereka dengan Roh, melanjutkan tugas pengutusan. Maka Tuhan yang memampukan gereja melakukan panggilannya, bukan kita, tetapi Roh. Maka poin pertama yang paling utama adalah kesediaan, kerelaan, kemauan menerima dulu. Nanti Tuhan yang akan memperlengkapi. Kalau ditanya siap, kapan kita siap? Alasannya banyak. Kalau yang baru kerja disuruh melayani, masih kerja, masih baru. Sesudah itu naik karirnya, makin sibuk. Kan tentu mau dong naik karirnya, promosi lebih tinggi. Lalu alasannya makin sibuk. Sesudah itu menikah, masih pengantin baru, apalagi langsung hamil, punya anak. Disuruh pelayanan, aku masih punya anak kecil. Ada alasannya habis? Enggak. Sesudah selesai itu anak-anak makin besar, kemudian apa yang terjadi? Anak-anak besok ujian, harus didampingi. Gak bisa juga, sibuk juga. Sesudah semua selesai, sudah menikah, lalu masuk kepada pergumulan terakhir, MC, menjaga cucu. Gak bisa juga. Kapan selesai? Gak ada, saudara. Kapan kita berkata siap? Kita tidak pernah siap, tapi mau aja. Tuhan akan memberi hikmat bagi kita mengelola segala waktu dan mengelola segala sesuatu untuk dipakai oleh Tuhan. Amin, saudara. Rahasianya bukan pada persoalan kemampuan, tapi kemauan. Di mata bapaknya Isai dan di mata abang-abangnya Daud itu tidak tahu apa-apa. Itu dianggap orang yang paling bodoh. Maka disuruh tugasnya gembala. Saul pun tidak melirik Daud sebagai prajuritnya, tetapi yang dipilih Saul prajuritnya adalah abang-abangnya. Bahkan ketika Samuel datang mau memilih raja, yang ditawarkan adalah Elia abangnya, dan yang lain-lain. Daud tidak dipanggil malah. Tapi Tuhan bilang sama Samuel, tidak di antara mereka. Tanya dulu, masih ada anaknya satu lagi. Ada di mana? Di ladang. Kerjanya gembala. Panggil. Yang tidak mampu menurut pikiran manusia, tapi karena mau, itu yang dipakai itu secara luar biasa.
Maka apa kata orang Israel ketika Daud pulang dari peperangan? Saul mengalahkan beribu-ribu, Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Bisa bandingkan berapa? Kalau berlaksa itu satu laksa berapa nolnya? Satu laksa berapa nolnya? 1 triliun nolnya 12. Ya kan? Kalau 1 triliun kan nolnya 12. Kalau satu laksa berapa nolnya? Berapa? Ya, para menteri keuangan lah, Bu Susi, Ibu Mariati, berapa nolnya kalau satu laksa? Pokoknya bertriliun-triliun lah. Perbandingannya sebanding tak? Ribu dengan laksa. Ribu dengan triliun aja sekarang kita tidak bisa bandingkan. Nolnya 1.000, 100.000, 900.000 paling tinggi kan? Paling tinggi 999.000 paling tinggi. Kalau bicara ribu, habis itu sudah 1 juta. Perbandingan kemenangan Daud dengan Saul itu bukan juta dengan laksa, ribu, ratus ribu dengan berlaksa-laksa. Bukan satu laksa, berlaksa-laksa. Sebanding? Enggak. Maka ketika Tuhan bekerja, ada bisa perbandingannya, bisa kita buat. Enggak bisa, sudah. Tetapi persoalannya apakah kita mau atau tidak. Sukacita enggak mengerjakannya. Kalau Deborah enggak sukacita main musik, kita enggak enak nyanyi. Saya jamin. Tapi kalau dia sukacita main musiknya, maka kita pun ikut tertular dengan sukacita. Betul apa benar? Kalau saya pun enggak sukacita berkhotbah ini, Bapak Ibu pun enggak sukacita menerimanya. Kalau liturgi sini enggak sukacita, semua juga enggak sukacita mengalaminya. Nah, kalau penerima tamu itu mukanya enggak sukacita, Bapak Ibu masuk gereja ini masam mukanya. Mimpi apa aku ketemu kau pagi-pagi udah masam mukamu kayak gini. Masuk gerejanya pun sudah enggak sukacita. Maka semua pelayanan mulai dari ujung sampai ke sini harus sukacita. Jangankan itu, ego harus sukacita. Karena itu bisa merusak sukacita Bapak Ibu kalau disuruh parkir. Pak, parkir di sini. Ngapain kau ngatur-ngatur? Itu sudah merusak sukacita. Maka mulai dari situ sudah sukacita. Mulai dari situ enggak? Enggak, dari rumah. Nak, bangun mau ke gereja. Sudah mulai bikin dosa. Nantilah. Atau enggak kalian aja yang pergi. Aku enggak usah. Sudah mulai naik sedikit darahnya. Makin dipanggil 3 kali naik gulanya. Naik tensinya. Semua orang harus berpikir melakukannya, maka semua akan mendapat berkat yang bertambah-tambah dan tanggung jawab diberikan bagi mereka yang menerimanya dengan sukacita. Maka ketika Gemi Sola Gracia ini bersukacita menyambut panggilan ini, percayalah Tuhan memberi kelimpahan buat kita lagi. Kita sudah menikmatinya. Saya katakan kita sudah menikmatinya. Hanya menunggu waktu 8 Mei pelunasan. Memang uangnya belum berkumpul 100%, masih ada kurangnya 150 juta lagi. Tapi saya tidak ragu sedikit pun bahwa itu kekurangan. Tidak. Saya sampaikan hari ini dari mimbar ini, saya tidak ragu sedikit pun. Karena saya percaya Tuhan akan mencukupkan semua. Kalau 950 sudah Tuhan cukupkan, masa 150 sih enggak. Kalau yang lebih besarnya Tuhan sudah kerjakan, masa yang lain tidak. Kita mau ulang tahun 25 tahun. Biayanya 74 juta. Besar ya. Tapi sebesar apa 74 juta dibanding apa yang sudah kita terima dalam 25 tahun? Saya katakan jangan membanding-bandingkannya. Sebab kita tak bisa menghitung apa yang sudah Tuhan beri. Tapi percayalah, Pak Utabarat bilang kemarin, Pak, ini sudah ngobrol sama bosnya, nanti bosnya makan kasih dana juga. Pak Parulian belum ada proposal pembangunan, teman-temannya sudah mulai kasih dana pembangunan juga. Kita masih merancang proposal, tapi hasilnya sudah ada, belum selesai proposalnya. Bisa bayangkan Tuhan bekerja luar biasa, luar biasa. Dan besok kami sama Pak Parulian akan bertemu seseorang.
Besok kami ke kantor menteri. Ada yang mau ikut? Tapi hanya boleh 4 orang. Makan siang. Bapak Ibu doakan aja. Semua Tuhan berkati. Pak Bishop kemarin sudah memberikan kita arahan-arahan yang luar biasa menurut saya. Jadi untuk ulang tahun ini kita percaya Tuhan memberkati, sebab ada begitu banyak inspirasi-inspirasi. Ternyata ketika Tuhan sudah bekerja, tidak ada yang bisa menutup pintu berkat itu. Kalau Tuhan yang membukanya, tidak ada yang bisa menutupnya. Jadi bagaimanapun usaha manusia membukanya, kalau Tuhan tidak mau, nggak dibuka-buka. Maka pekerjaan kita adalah mengetuk pintu surga, mengetuk pintu hati Tuhan dalam doa, dan biarkan Dia yang mencurahkannya dengan caranya yang ajaib. Gereja diberi tugas, saudara diberi tugas, saya diberi tugas, kita semua diberi otoritas memberitakan berita pengampunan. Karena kalau tidak, kita membiarkan orang tetap dalam keperdosaan. Kalau tidak, kita membiarkan orang tetap dalam segala ketidakmengertiannya. Maka di segala tantangan, persoalan, pergumulan yang mungkin saja terjadi, oleh karena Allah kita bersuka cita, oleh karena Tuhan kita tetap berbahagia. Di segala apa yang masih Tuhan percayakan kita lakukan, mari kita lakukan dengan penuh sukacita. Sebab di dalamnya kelimpahan Tuhan beri. Damai sejahtera Tuhan beri, sukacita Tuhan beri saat kita mengenal Dia dalam segala karyanya, saat kita mengenal Dia dalam segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib. Maka hidup kita penuh damai sejahtera. Di tengah tantangan, persoalan, pergumulan mungkin saja datang menghampiri, maka jangan lupa sebutkanlah nama Dia yang memberimu damai sejahtera. Kita berdoa.